Bejua-jua, selamat malam buat kamu seluruh pelayan KKR yang kami kasihi. Hari ini kita akan masuk dalam sermon pelayan KKR untuk persiapan kita dalam kebaktian minggu di tanggal 30 Maret ini. Ya, adapun yang menjadi bahan kita di tanggal 30 Maret, itu kalau kita lihat di buku bimbingan kita, halaman 43 sampai 45, itu diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Itu untuk bahan Alkitab. Lalu untuk bacaan remaja ada Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Lalu ada invokasio yang menjadi ayat hafalan Roma 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lalu kami rangkum yang menjadi tujuan dalam kita nanti menyampaikan pengajaran sesuai dengan bahan Alkitab kepada adik-adik kita. Pertama adalah supaya dia semua dapat menyebutkan atau menjelaskan tema. Lalu supaya anak-anak kita dapat menyebutkan alasan pemazmur, ya, dalam Mazmur 66 ayat 8 sampai 12, berapa mereka bersuka cita, ya. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat menceritakan pengalamannya ketika bersuka cita. Dan yang keempat, anak-anak dapat menyatakan sukacita, baik dalam penderitaan melalui nyanyian atau pilihan ayat Alkitab. Lalu ada lagu tema di sini, ada lagu adalah sukacita di hatiku, gembira di hati, ku masuki gerbangnya, sungai sukacitamu, bagai Raja Wali, ada juga lagu jalan serta Yesus. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu, yang jadi bahan Alkitab kita, dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Sekarang kita mau lihat bacaan remaja, kami bacakan Filipi 4 ayat 4 sampai 7, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, demikian dua bahan kita, baik dari Mazmur dan juga Filipi. Sekarang kita mau lihat penjelasan bacaan Alkitab dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Pertama, ya, pelayan KKR, Mazmur 66 ini adalah Mazmur pujian. Ya, ini dinamai Mazmur pujian, yang mana pemazmur mengungkapkan rasa sukacitanya atas karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupannya, dalam kehidupan bangsa pilihan Tuhan pada saat itu. Nah, melalui Mazmur ini juga kita bisa melihat bagaimana pemazmur ya dalam sukacitanya atas keselamatan yang dia peroleh ataupun bangsa yang memperoleh keselamatan, mengajak ya semua bangsa, bahkan kita juga ya yang membaca Mazmur ini untuk senantiasa memuji Tuhan atas segala keajaibannya, terutama dalam menyelamatkan umatnya dari kesulitan. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang teks ini ditulis, itu diduga atau diperkirakan ditulis setelah Tuhan menyelamatkan Israel dari penderitaan, baik itu seperti penindasan di Mesir ataupun kemenangan yang mereka peroleh ketika mereka melakukan peperangan. Dan yang ketiga, kita bisa lihat dari penjelasan teks kita ini bahwa pemazmur menggambarkan bagaimana Tuhan mengizinkan, ya di garis bawah ini, mengizinkan umatnya mengalami kesulitan, tetapi juga membebaskan mereka pada akhirnya. Ya, kita bisa lihat itu dari riwayat sejarah bangsa Israel, yang mana mulai dari Mesir, lepas dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, tapi ketika mereka berlaku tidak benar, hidup dalam dosa, mereka diizinkan lagi, kan gitu ya, masuk dalam pembuangan, tapi ketika mereka mengikut Tuhan lagi, Tuhan kembali membebaskan mereka. Itu yang bisa kita lihat dari pengalaman ataupun sejarah kehidupan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Nah, apa pesan yang boleh sampai kepada kita, ya, kepada pelayan KKR?
Pertama adalah dari teks tadi dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 12, kakak dan abang guru semuanya, kita tahu bahwa setiap ujian hidup yang kita jalani, ya persoalan apapun itu pasti memiliki tujuan, kan gitu ya. Itu terjadi bukan hanya sebatas kebetulan saja, tapi kita percaya Tuhan juga izinkan itu terjadi seperti yang kami jelaskan di teks tadi untuk memakai setiap kesulitan itu untuk membentuk kita. Ya kalau kita lihat di kitab Yakobus itu, Yakobus bilang apa? Sangat kam, adi kam datken percobaan, Nina. Ya berbahagialah kam ketika kam mendapat percobaan, karena dengan begitu ya iman kita semakin dimurnikan, Nina. Jadi dalam artian memang dalam ujian kita terima itu memproses kita menjadi lebih tahu lagi tentang kehidupan, lebih percaya lagi akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah karena itu setiap kita, kalaupun kita menghadapi banyak kesulitan, penderitaan, pencobaan kehidupan, tetaplah memuji Tuhan. Ya, pujilah Tuhan dalam segala keadaan kita, seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Jadi bukan hanya sebatas saat suka atau saat berhasil, sukses kita memuji Tuhan, tapi saat kita mengalami kesulitan, penderitaan pun kita harus memuji Tuhan karena kita percaya Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Ini penting sekali ya. Inilah pengharapan namanya ya. Kita percaya bahwa sekalipun ada penderitaan, pasti di depan sana Tuhan tetap menyediakan berkat bagi kita, bahkan pemulihan bagi kita. Nah, ini pesan bagi kita para pelayan KKR. Sekarang kita mau masuk ya ke kegiatan pengajaran di setiap kelas. Seperti biasa kami gabung ya, balita dan anak kecil. Kalau kita lihat sebenarnya di balita itu hanya sukacita itu temanya, sedangkan anak kecil sukacita dalam kesusahan. Nah, apa yang pertama bisa kami lakukan para pembawa firman Tuhan, kakak abang guru kami semuanya? Pertama adalah ajak anak mengucapkan tema. Ya, sukacita, kan gitu ya. Tema kita hari ini adalah sukacita. Nah, setelah itu kita membuat gerakan, kan gitu ya. Bagaimana sih sukacita itu? Gitu. Nanti boleh, ini ada dua pilihan kami berikan. Pertama, sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh buku bimbingan kita. Pertama, itu kedua tangan, ajak anak meletakkan kedua tangannya di samping wajahnya sambil tersenyum lebar, kan gitu ya. Lalu mengeluarkan suara besar, ha 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 ha, gitu. Jadi itulah sukacita. Sukacita berarti bergembira, kan gitu ya. Kan tambahi penjelasannya. Sukacita itu berarti kita senang, kan gitu ya, bergembira. Tapi boleh juga ada gerakan yang lain ya. Bagaimana sukacita itu melompat sambil bertepuk tangan sambil kita berkata sukacita, gitu. Bisa juga begitu nanti ya, bahwa ada kegirangan, lepas, kan gitu ya. Itu yang sama dengan pengertian dengan sukacita. Nah, setelah itu ya, setelah kamu ajak anak-anak untuk mempraktekkan tentang tema kita sukacita, kamu boleh melanjutkan pertanyaan seperti ini, kakak abang guru semuanya. Adik-adik, pernahkah kalian sakit? Kan gitu dia ya. Nah, kalau sakit biasanya kita minum obat. Apa rasanya obat? Pasti nanti anak-anak jawab pahit, kan gitu ya, karena rata-rata obat itu pasti pahit. Walaupun ada satu dua yang nggak pahit, kan gitu ya. Nah, betul ya, kalau kita sakit, kita harus minum obat, obatnya itu rasanya pahit, tidak enak pastinya. Tapi kan gitu ya, setelah kita minum obat, kita bakal sembuh. Nah, kalau kita sembuh, kita bisa bermain lagi dengan teman-teman kita bisa sekolah lagi, bisa beraktivitas lagi. Nah, begitulah kehidupan kita ya. Terkadang kita harus melewati masa sulit, tapi setelah itu ada berkat yang menanti. Karena ada Tuhan yang selalu menjaga dan memberkati kita. Nanti mungkin di kelas balita dan anak kecil kami yang bertugas boleh nanti lebih memakai bahasa mereka ya dalam menyampaikan pertanyaan ini kepada adik-adik kita. Nah, setelah itu kami bacakan atau ajak anak-anak kita yang membacanya. Kalau anak kecil sudah bisa pastinya, kalau anak balita silahkan libatkan orang tua juga bisa, kan gitu ya, bergantian orang tuanya bisa membacakan Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Setelah itu katakan bahwa ya, Tuhan memberi kemenangan buat bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu menghadapi banyak rintangan dan kesusahan, tapi Tuhan beri kemenangan. Akhirnya bangsa Israel boleh bebas dan menang. Nah, itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, kuat, dan besar. Nanti ini boleh juga nanti kamu ajak anak-anak kita bernyanyi lagu kuat, hebat, dan besar, kan gitu ya. Ada lagunya kan. Nah, seperti itulah Tuhan kita. Dia selalu baik, dia selalu mengasihi kita, dan itulah alasan kita bersuka cita. Nah, nanti setelah itu boleh kamu ulangi ya.
setelah kamu jelaskan, bisa kamu buat menjadi sebuah pertanyaan. Jadi kenapa kita harus bersuka cita, adik-adik? Kan gitu ya. Jawabannya adalah karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita kuat, Tuhan kita besar. Dia selalu baik dan mengasihi kita, gitu ya. Jadi kan ini menjadi yel-yel dan pesan utama kan gitu ya, supaya mereka memahami tentang tema yang disampaikan pada hari itu kepada mereka. Nah, setelah itu ada penutup, boleh mengajak anak-anak bernyanyi lagi satu lagu adalah Sukacita. Nanti di buku juga ada dijelaskan cara menyanyikannya pun juga ada dijelaskan. Dan aktivitas membuat gambar ekspresi orang bersukacita, ya gambar smile ya. Nanti silahkan sediakan alat tulisnya ya, kakak abang guru supaya menambah aktivitas anak-anak kita lebih memahami apa itu yang menjadi tema, bagaimana harus bersuka cita. Nah, ini dulu untuk kelas balita dan anak kecil. Sekarang kita masuk di kelas anak tangguh dan remaja. Temanya sama, sukacita dalam penderitaan. Apa yang bisa kamu lakukan di sini untuk para pelayan firman Tuhan? Pertama adalah tanya kepada anak-anak, apa biasanya yang membuat mereka bersukacita? Kan gitu ya, penting ini kan. Apa yang biasanya membuat mereka bersukacita atau bahagia, ya gembira gitu ya. Silahkan nanti kamu tanya 2 sampai 4 atau 5 orang silahkan. Sebanyak mungkin juga nggak apa-apa kami rasa. Pasti nanti ada jawabannya sukses, berhasil, ya kan, disayang orang tua, kan gitu, nilai raportnya bagus, ya, punya banyak teman, dan sebagainya. Pasti banyak banget nanti jawaban anak-anak yang pasti positif, kan gitu ya, penyebab mereka bahagia, mereka bersuka cita. Nah, setelah itu, ya, bolehkah menjelaskan bahwa ternyata dia yang terkasih, kalau dalam Kristen itu, ya, sukacita itu bukan hanya sebatas karena sukses, bukan hanya sebatas karena berhasil. Semua yang kita inginkan tercukupi bukan sebatas itu, ya. Walaupun benar memang kalau kita sukses berhasil kita bersuka cita, tapi itu hebatnya orang Kristen. Itu keunikan, kespesialan orang Kristen. Ternyata orang Kristen dalam penderitaan pun bisa bersuka cita. Gitu loh, nanti kamu jelaskan. Nah, loh kenapa? Kan gitu ya. Kenapa bisa orang Kristen dalam duka cita, dalam kesusahan, dalam penderitaan bisa bersuka cita? Nah, jawabannya ini. Kamu ajak anak-anak membaca Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Nah, kita mau belajar dari bangsa Israel kan gitu ya, pengalaman bangsa Israel yang dijelaskan pemazmur dalam teks ini, bagaimana pemazmur menyatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka. Betul mereka memang dalam penderitaan, tapi tak sekalipun Tuhan meninggalkan mereka. Itu terlihat bagaimana ketika mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, walaupun begitu banyak kesusahan yang mereka harus hadapi di padang gurun, tapi tak sekalipun Tuhan pernah meninggalkan mereka. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana. Jadi mungkin nanti boleh kamu jelaskan sedikit ya, bagaimana pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka dalam penderitaan, dalam kesusahan, ketika keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, kita bisa melihat di situ Tuhan memang mengizinkan umatnya untuk mengalami kesulitan, tapi ingat ya, Tuhan juga membebaskan umatnya pada akhirnya. Nah, karena itu jawabannya, adik-adik yang terkasih, sama seperti di anak balita dan anak kecil tadi, sukacita kita, ya anak-anak Tuhan, karena Tuhan, ya jawabannya karena Tuhan. Karena Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa dalam setiap kondisi kehidupan anak-anaknya. Jadi tidak lain tidak bukan jawaban ataupun alasan kita bersuka cita karena Tuhan, gitu loh. Ya, karena kebaikan Tuhan itu sampai saat ini kita bisa hidup ya, sampai saat ini pun dalam kesusahan, dalam penderitaan, dengan kondisi kita yang bagaimanapun kita bisa jalani semua karena Tuhan. Maka jawaban kita boleh berbahagia bersuka cita karena Tuhan, gitu dia ya. Nah, itu sama seperti begini, nanti boleh kamu bikin ilustrasinya. Sama seperti anak apa tadi ya, anak balita dan anak kecil, ada pertanyaan juga soal sakit, minum obat, kan begitu ya. Nah, anak tangguh dan remaja juga bisa kamu kasih analoginya dengan pertanyaan, pernahkah kalian belajar naik sepeda? Kan gitu ya. Pasti awalnya sulit. Rata-rata pasti anak-anak kita sudah tahu ya bersepeda. Awalnya sulit dan sering jatuh kan gitu ya. Bahkan sakit kan gitu ya. Tapi ketika kita semakin sering latihan, kita semakin lebih mahir, bahkan kalau kita mau tutusi kan gitu ya, mau lebih serius sih, bisa jadi pembalap pun kan gitu ya.
bisa jadi atlet pun kita. Nah, begitu juga dengan kehidupan, Tuhan ingin kita belajar dari kesulitan supaya kita bertumbuh semakin besar, kan begitu dia. Ya sama seperti orang yang main sepeda, berproses, tapi yakinlah ketika kita sudah sanggup melewati setiap kesusahan, penderitaan yang saat ini kita hadapi, apakah karena mungkin eh, sakit penyakit kan gitu ya, atau kita tahu orang tua kita sudah sedang dalam masa ekonomi misalnya, atau di sekolah mungkin kita lain sendiri, di tengah-tengah mungkin agama dan sebagainya kan gitu ya. Kalaupun penderitaan-penderitaan itu harus kita jalani, tetap setia dan percaya kepada Tuhan, karena itu seperti sama seperti belajar naik sepeda tadi kan gitu ya. Jadi betul memang adik-adik yang terkasih, bisa kami sampaikan nanti ya para pelayan KKR bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, banyak kesusahan dan penderitaan, tetapi tetap percaya ya, tetap setia kepada Tuhan. Kita yakin Dia selalu menguatkan kita dan akan menolong kita tepat pada waktunya, kan gitu ya. Nanti boleh itu nanti kamu tambahi sering seperti yang kita buat istilahnya ya. eh, Jangan bilang aku punya masalah besar, penderitaan yang besar, tapi bilanglah kepada masalah atau penderitaan kita, aku punya Allah yang besar ya. Nanti bisa boleh kamu tambahilah quote-quote seperti itu kepada adik-adik kita ya, supaya mereka lebih struggle menjadi orang-orang yang lebih tangguh lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab sedikit ya para pelayan KKR ada ya fenomena sekarang Gen Z dibilang itu sama dengan generasi strawberry kan gitu ya. Nanti boleh juga tambahkan, memang kami nggak buat di sini, tapi kami rasa ini terkait ya, sering disebut sebagai generasi strawberry, selalu apa namanya ya, sedikit-sedikit mental health kan gitu ya. Eh, Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka lebih egois gitu, lebih mementingkan diri sendiri, bahkan akhirnya apa? Generasi instan. Ya suka dengan hal yang praktis, tidak suka dengan proses. Kan itu yang terjadi sekarang ya. Maka harapan kami sampaikanlah nanti teks ataupun tema ini dengan baik kepada adik-adik kita dengan lebih banyak menambah referensi ataupun quotes-quotes ya yang lebih mengena ke adik-adik kita yang tanggung dan remaja supaya harapan kita ya tidak jadilah dan tidak benarlah yang disebut dengan mereka ini generasi strawberry, tapi harapan kita mereka adalah generasi-generasi yang tangguh ya, generasi-generasi yang struggle gitu ya. Oke. Setelah itu ada dibaca remaja ya, Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Ini sekilas soal latar belakang surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di penjara ya. Itu sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Kita lihat luar biasanya Paulus ketika pun pada saat itu dia di penjara mengalami kesulitan, tapi justru dia menulis dan memberi pesan kepada orang Filipi pada saat itu untuk tetap bersuka cita ya, bahkan mengalami damai sejahtera dan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ya, jadi harapan kita, dan memang betul pada saat itu orang Filipi karena mengikut Kristus banyak mengalami penganiayaan, perpecahan, kan gitu ya, kekhawatiran. Tapi seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, agar dalam kesusahan sekalipun, dalam penderitaan sekalipun, tetaplah bersuka cita. Bersuka cita karena apa? Karena Kristus. Ya, kembali lagi ini ditekankan sekali kepada adik-adik kita. Alasan kita bersuka cita paling dasar, hakikinya adalah karena Kristus. Karena Kristus adalah juru selamat kita, Dia Immanuel. Dia ada untuk kita, Dia selalu hadir bagi kita, Dia maha kuasa bagi kita. Nah, ini ada kisah nyata Nick Vujicic ya. Kami rasa udah pada tahu lah ini ya. Lihat ini, kalau kita lihat si Nick ini sebenarnya dia punya cukup alasan untuk tidak bersuka cita kan begitu ya, dengan kondisi yang sangat terbatas, sejak lahir sudah punya situasi yang spesial seperti ini, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, betul memang waktu kecil dia mengalami begitu banyak tantangan dan kesedihan, tapi ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, justru dia memperoleh sukacita yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengah keterbatasannya, dia sekarang menjadi seorang motivator yang terkenal ya di dunia ini bahkan. Oleh karena itu, ya sukacita bukan berasal dari hal yang fisik, tetapi dari iman kepada Tuhan dan hidup dengan tujuan. Nah, setelah itu penutup, nanti silakan guru-guru bagi adik-adik kita dalam kelompok kecil, 2 atau 3 orang dalam satu kelompok, dan minta mereka untuk masing-masing memilih satu ayat Alkitab. Ya, dalam artian itulah harapan kita menjadi penguatan bagi mereka, itu boleh menjadi kata mutiara quote firman Tuhan yang hidup bagi mereka ketika nanti mereka menjalani kehidupan mereka, kalaupun ada penderitaan, kalaupun ada kesulitan, ketika mereka ingat firman itu, mereka dikuatkan gitu ya. Jadi ini yang boleh kami sampaikan para pelayan KKR, semoga berguna bagi kita semua. Selamat bersiap, Tuhan Yesus memberkati. Buju.